Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat untuk membentuk anak yang saleh, menciptakan pribadi anak yang agamis, anak yang berbakti kepada orang tua, lebih-lebih berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wahda, wa nasara 'abda, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'lil ta'at. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan memuji, bertakbir sebelumnya, bertasbih sesudahnya, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menunaikan ibadah Idul Adha 1443 Hijriah. Kita bermohon kepada Allah semoga di tahun ini kita dijadikan oleh Allah menjadi insan yang lebih baik, lebih istimewa, lebih dapat mengambil hikmah dari setiap pelajaran dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hikmah Idul Adha tidak sekedar menampilkan ibadah kurban yang ditampilkan setiap tahun, yang terkadang bagi sebagian orang hanya sebagai ritual tahunan saja, tetapi ada pesan-pesan yang lebih istimewa, bahkan yang paling istimewa diabadikan dalam ayat-ayat Al-Quran, ditegaskan dalam untayan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tidak lain hikmah istimewa itu kembali kepada peristiwa spiritual kakek buyut baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Dari puluhan generasi sebelum generasi Nabi Muhammad SAW, kemudian ribuan generasi setelahnya, sampai saat ini dan sampai hari kiamat nanti akan Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Hadirin jamaah Idul Adha rahimahullah. Nabi Ibrahim AS tidak semudah mendapatkan predikat Khalilullah, kekasih Allah, hamba yang dekat dengan Allah. Saking dekatnya dengan Allah, Allah abadikan kisah beliau dalam Al-Quran hingga saat ini. Bahkan namanya, nama besar keluarganya kita sebut dalam setiap salat kita. Ketika at-tahiyat, saat kita bersolat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita lanjutkan sanjungan kepada Nabi Ibrahim AS, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Gelarnya Abu Abiyah, ayah para nabi. Dari setiap istrinya melahirkan seorang nabi. Dari Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail AS hingga ke bawah sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak, ke bawah muncul Nabi Yakub, ke samping muncul Nabi Ayub AS dan Zulkifli AS. Dari Yakub AS muncul Yusuf, Yunus, Musa, Harun, Ilyas dan Ilyasa. Ke samping Yakub muncul Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya dan Isa. Jemaah Idul Adha rahimakumullah. Pertanyaannya, kemuliaan yang begitu agung dan istimewa yang diraih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah didapat dengan begitu saja? Jawabannya tidak. Ada peristiwa yang
ketika Nabi Ibrahim AS sedang merasa bahagia dikarenakan hadirnya seorang anak laki-laki yang sudah sekian lama dinanti-nanti, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim AS menempatkan istrinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail di padang yang tandus, gersang, tidak ada satu pohon pun, tidak ada bekal sedikit pun di sana, di mana saat itu kondisi Nabi Ismail sedang dalam masa disusui, sehingga terjadi dialog antara Siti Hajar dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim hanya terdiam. Beberapa kali Siti Hajar bertanya dengan pertanyaan yang sama. Nabi Ibrahim hanya terdiam. Kemudian Siti Hajar bertanya, "Wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah?" Nabi Ibrahim menjawab, "Iya, ini adalah perintah dari Allah." Siti Hajar bertegas, ia yakin Allah tidak akan menelantarkan dirinya dan Ismail alaihissalam karena ia percaya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini adalah gambaran pengorbanan, keimanan dan ketakwaan yang kokoh dari seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan istrinya Hajar. Bagi kita orang awam, terkadang menilai suatu syariat yang Allah dan Nabi-Nya tetapkan terasa berat, tetapi berbeda dengan orang-orang yang taat dan soleh. Bagi mereka, perintah Allah adalah keharusan yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak memerlukan banyak alasan. Itulah gambaran keimanan dan ketakwaan orang-orang soleh. Oleh karenanya, sudah sejauh manakah kita mentadaburi dan meneladani akhlak-akhlak orang soleh? Jamaah Idul Adha rahimahullah, tidak sampai di situ saja. Di padang pasir yang terik, di saat Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail kecil, beliau mencari air yang kesana kemari sambil berlari kecil antara bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Di saat itu, Siti Hajar semakin kelelahan dan kehausan. Disinilah muncul mukjizat Nabi Ismail alaihissalam. Allah mengutus malaikat Jibril untuk membuat mata air di bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam, hingga dengan hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam muncullah mata air terbaik di dunia, yaitu air Zam-Zam, yang sampai saat ini masih terus mengalir dan tidak pernah kering walaupun diambil oleh seluruh umat dari penjuru dunia dari zaman ke zaman. Kemudian menghidupkan tanah yang tandus menjadi makmur yang diberkahi dan dirahmati Allah, yaitu Makkah Al-Mukarramah, sebagaimana doa Nabi Ibrahim yang diabadikan pada surah Al-Baqarah ayat 126. Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlaha minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduk yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir." Kemudian peristiwa ini disebut dengan sa'i yang Allah abadikan dalam Al-Quran dan Allah jadikan sebagai rukun ibadah haji dan umrah. Inna Safa wal Marwa min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun 'alim. Artinya, sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syariat Allah, maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Inilah bentuk betapa mulianya dan berkahnya kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah Idul Adha rahimahullah, tidak cukup sampai di sini saja. Setelah Allah uji Nabi Ibrahim dan Siti Hajar untuk meninggalkan anaknya di padang pasir yang tandus dan gersang, di saat Nabi Ismail alaihissalam tumbuh menjadi anak yang soleh, gagah, cerdas, di antara rasa cinta Nabi Ibrahim makin tumbuh besar kepada Nabi Ismail alaihissalam, Allah kembali menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang sangat berat, yaitu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam yang saat itu berusia 7 tahun, di mana usia seperti itu orang tua sedang senang-senangnya memperhatikan anak-anaknya. Hadis siapa yang tidak akan merasa bersedih ketika seorang ayah diperintahkan untuk menyembelih anak yang paling ia sayangi? Hadis siapa yang tidak akan merasa berat menghadapi perintah yang sangat berat seperti ini? Namun itulah rahimahullah keimanan yang berbicara.
ketundukan, kepatuhan yang sangat sempurna kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ketika Nabi Ibrahim mengemukakan mimpinya kepada anaknya yang bernama Ismail alaihissalam, "Ya bunayya, inni ara fi manami anni isbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau, bagaimana pendapatmu? Subhanallah. Dengan jawaban Nabi Ismail, seorang anak kecil yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang sangat tunduk dan patuh kepada Rabbnya, jawaban Nabi Ismail alaihissalam, "Ya abati fa'ala ma tu'maru, satajiduni insya'Allah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Kisah yang sangat agung. Ikhwanillah rahimahullah, ini mengambarkan betapa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, dua orang yang sangat tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, Iblis datang menggoda sang ayah, sang ibu dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayu setan yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, "Jika memang benar perintah Allah, aku siap untuk disembelih sebagai ganti Ismail." Mereka melempar Iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan Iblis melari ke gunung Langgar. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yaitu melempar jumrah ula, Musta dan Aqabah yang dilaksanakan di Mina. Dan pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibasi dari surga sebagai gantinya, dan Allah Subhanahu wa taala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhai Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Sebagai imbalannya, keikhlasan mereka Allah mencukupkan dengan menyembelih seekor kambing sebagai kurban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 110 110. Wa fadainahu bi dzikrin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami kembali memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tiada bandingnya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya. Setelah kembali dari surga dan membawa seekor kibasi, kagumlah ia seraya terlontar dari suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambut, La ilaha illallah, Allahu Akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, ini sejarah pertamanya kurban di hari raya Idul Adha yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kurban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau atau lainnya. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalani apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangankan menyembelih anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, terkadang kita masih terlalu banyak berpikir, masih banyak alasan. Memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk salat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita tak mampu melaksanakannya, dan sebagainya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan salat Idul Adha ini adalah bahwa hakikatnya manusia adalah sama, yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa
Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Di samping itu, kesan atau iktibar yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah yang pertama, hendaknya kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat untuk membentuk anak yang saleh, menciptakan pribadi anak yang agamis, anak yang berbakti kepada orang tua, lebih-lebih berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, harus disambut dengan tekad sami'na wa ata'na, karena sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala pastilah manfaatnya kembali kepada diri kita. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Iktibar ketiga adalah kegigihan setan yang terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dan dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa terus berusaha menyeret manusia kepada kehancuran dan kegelapan. Maka janganlah mengikuti bujuk rayu setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikut langkah-langkah setan, sungguh ia musuh nyata bagimu. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benarlah apabila perayaan Idul Adha digunakan sebagai penggugah hati kita untuk berkorban bagi negeri kita tercinta yang tidak pernah luput dirundung kesusahan. Sebab pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia, itulah yang membuat Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi yang rasul yang besar, yang punya arti besar. Dari sejarahnya itu maka lahirlah kota Mekah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia. Dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun sebagai jasa seorang wanita yang paling sabar dan tabah, yaitu Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya dalam kondisi seperti ini kita hanya berharap, berusaha dan berdoa, mudah-mudahan kita semua, para pemimpin kita, elit-elit kita, berjuang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, tapi berjuang untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara. Kendatipun perjuangan itu tidaklah mudah, memerlukan pengorbanan yang besar. Hanya orang-orang bertakwalah yang sanggup melaksanakan perjuangan dan pengorbanan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk terus bersemangat rela berkorban demi kepentingan agama, masyarakat, bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa